enggak paham. Cuma dia orangnya itu terlalu gerusa-gerusu. Gerusa-gerusu apapun dibawa pikiran. Mesti saya suruh hilangin gerusa-gerusunya sepanen. Makanya dia yang ngalamin. Yang aku bingung kan, nggak kontak fisik itu. Mengapa dia bisa berkata seperti itu? Memang nggak lihat di sini dia yang alami. Mbak Yo katakan nggak usah dipikirin orang kontak fisik. Bukan masalah nggak kontak fisik, jangan dipikirin Bapak. Nggak tahu lah Miss ngomongnya sama dia. Nggak apa-apa Dok. Kamu ada apa-apa cari saya ya sayang ya. Saya nggak nyalahin kamu. Saya nggak nyalahin kamu. Terus kalau kamu nggak bisa cari saya kan kamu punya nomor mbaknya yang satunya itu. Kamu bisa hubungin dia. Mungkin kamu bisa ajak bicara sama dia. Ya? Iya Kak. Jika kamu tidak ada teman yang lain, Miss Yuni ada. Suamimu tidak menyalahin kamu. Kamu harus paham juga. Di Indonesia kan mikirnya nggak masuk akal Tondo. Kamu nggak ngelihat dia. Kan bisa dibilang kamu nggak ngelihat dia. Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Bener nggak? Jadi jangan nyalahin suamimu juga. Jadi suamimu kan nggak tekan pikirnya. Ngerti nggak sayang? Nah, Mbak kalau libur kemana sih? Saya nggak libur. Oh nggak pernah libur. Jarang libur. Jarang banget libur. Kalau yang awal-awal, aku kadang bisa dengar bisa lihat, tapi nggak titen orang ini karena ganti-ganti terus. Paham. Udah kita jangan membahas yang itu lagi ya. Kita nggak usah bahas yang itu lagi. Kita bahas yang lain ya. Iya. Oke. Kalau libur kamu mau kemana nih? Ini kamu sekarang ada temennya. Ya bisa ketemu aja. Tapi dia jarang libur Miss. Ngerti? Maksudnya jarang libur. Nggak kepingin libur gitu sama teman-temannya ngumpul gitu mau nggak? Mau. Tapi kan saya yang perempuan jarang ngebolehin saya libur. Ngerti? Karena dia ada kadang-kadang libur sekali aja. Kadang-kadang libur sekali bisa nggak sayang? Kumpul bisa, sama teman-teman. Bisa. Oke, kalian janjian ya. Kalau libur juga cari teman juga, cari teman saya yang dari Indo gitu. Ini kan kamu ada satu temen nih. Kamu ada satu teman yang kasusnya hampir sama dengan kamu. Cuman kamu lebih baik kan dia sudah bisa dibilang dia kena gangguan jiwa, sementara kamu kan enggak nih. Kamu kan enggak. Sekarang kakinya yang sakit. Kamu kan cuman kamu kaki sakit, nggak bisa tidur itu aja. Jadi kamu nggak kena gangguan jiwa. Kalau dia itu pernah kena gangguan jiwa. Karena itu kalian coba ngobrol. Oh iya. Ya. Jadi coba kalian ngobrol satu sama lain. Iya. Boleh sih, boleh mau ketemu kalau misal pun minggu itu aku sekarang alhamdulillah ada libur. Nah aku dulu. Tapi kalau hari biasa gini di telepon selalu ada nggak Kak? Boleh kalau mau curhat nggak apa-apa. Soalnya kan. Oh iya. Aku open curhat. Oke, jadi kalau kamu pas denger suara-suara itu suamimu nggak bisa ditelepon, kamu bisa cari dia. Kalau Miss Yuni pas nggak ngangkat telepon. Boleh banget, boleh. Boleh ya sayang ya? Boleh banget. Jadi kamu sekarang ada temennya ya? Nomor aku di save aja. Nomornya kan bisa kelihatan. Terus Mas dengerin saya ngomong, nomor HP saya disimpan. Kalau istrimu ada apa dan bagaimana, kamu bisa nyari kita. Oke? Iya Kak. Oke. Jadi kamu tutup dulu HP-mu, istirahat dulu, matiin dulu saya. Iya. Oke, minum air, baca doa, istighfar ya sayang ya. Matiin dulu teleponmu. Iya, terima kasih. Yo, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Halo, Mas. Kamu tahu nggak apa yang terjadi dengan istrimu? Kurang paham. Dia kayak halu loh.
pemikiranku seperti itu. Iya, tapi kan kamu jangan mengatakan itu pada dia. Dia saat ini tuh lagi halu loh. Dia seolah-olah diikutin orang. Lah, kalau sampean ngomong dia halu, dia sakit hati dan akan merasa bahwa dia disalahkan. Karena orang halu itu dia merasa paling benar. Dan Mbak yang satunya tadi itu pernah mengalami hal yang sama. Jadi dia itu butuh orang mendampingi, bukan butuh orang yang menyalahkan dia. Sejak dia ngomong sama saya, omongannya itu udah nggak jelas. Dia hanya pingin didengarkan. Paham nggak maksud saya? Iya, Pak. Jadi, karena ini pernah kejadian, tiba-tiba dimasukin rumah sakit jiwa. Karena itu saya bilang sama sampean, tolong dampingi dia dan tak lihat keadaannya juga. Saya takutnya dia tiba-tiba teriak-teriak dan dimasukkan rumah sakit jiwa. Karena kita tidak tahu tekanan dia di pekerjaannya. Dia selalu cerita majikannya baik, tapi kan kita nggak tahu. Dia depresi karena tekanan pekerjaan atau karena barusan pindahan rumah. Dia barusan pindahan rumah loh, Mas. Iya. Jadi kamu yang harus jaga dia, hati-hati loh. Jadi kamu jangan menyalahkan dia. Posisi kayak gini ini dia butuh didengarkan. Sebelum dia lebih parah lagi. Paham ya? Dampingi dia, tanyakan kabar dia setiap saat, setiap waktu. Saya nitip istrimu ya. Kamu orang mana sih, Mas? Kendal. Kendal. Iya, jangan sampai istrimu lebih dari itu loh. Maka dari itu suruh dia pulang aja. Iya. Ya udah, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, jangan menghakimi ya, jangan mengejas ya, karena ini adalah kenyataan bahwa memang benar apa yang dia alami seperti ini itu benar, ada nyata. Jadi tolong jangan menghakimi. Saya tidak ingin kalian menghakimi siapapun di sini. Sebentar ya. Kendal. Jadi jangan menghakimi ya teman-teman ya, karena kita tidak ada di posisi dia. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Jadi kita nggak pernah ada di posisinya dia. Jadi lebih berpikiran yang positif ya. Sebenarnya saya merinding juga. Karena apa yang dia katakan itu sangat menyedihkan sekali kalau menurut pendapat saya. Karena dari awal omongan dia sudah nggak jelas. Saya tahu itu. Tapi jangan menghakimi. Sekali lagi saya selalu bilang sama teman-teman, jangan menghakimi. Karena kita tidak tahu bagaimana tekanan dia di pekerjaan, bagaimana majikan memperlakukan dia. Dia selama ini selalu mengatakan bahwa majikan baik. Tapi apakah kalian yakin majikannya baik? Kita nggak tahu. Jadi teman-teman jangan menghakimi ya. Sekali lagi, jangan pernah menghakimi siapapun. Inilah kita ada yang seperti itu. Jadi banyak orang menghakimi bahwa kamu halu, kamu gila. Jangan. Kita nggak ada di posisi dia. Kalau kita ada di posisi dia, kita juga nggak tahu apa yang terjadi. Dan kenapa saya mengadakan podcast ini? Inilah dunia nyata. Banyak orang yang mengatakan di podcastnya Yuni, disitulah kejelekannya TKW dibongkar. Bukan masalah dibongkar. Oke, ini kejelekan TKW. Tapi ini sebagai cerminan jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Ini adalah contoh dari pengalaman-pengalaman hidup orang lain. Jadi, oke, kalian tidak suka. Kalian selalu mengatakan bahwa podcast ini adalah tentang aib, tentang kegoblokan para TKW. Tapi percayalah, dari kegoblokan orang yang goblok, kita jadikan cerminan jangan kita melakukan hal yang sama. Ya, in podcast ini selalu saya katakan tidak cocok bagi kalian yang sangat pintar. IQ-nya tinggi. Ini bagi orang yang ingin belajar dari lembah
belajar menuju terang. Jadi kalau kalian sudah terang benderang, nggak ada artinya sebuah lilin yang saya pakai, yang saya bawa buat kalian. Jadi awal gejala yang tidak bisa tidur betul, akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana caranya bisa sembuh adalah satu, mendekatkan diri sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita akan diingatkan Tuhan. Makanya saya selalu berkata bahwa sebelum tidur, berdoalah menurut agama masing-masing. Biar tubuh kita dibungkus oleh Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dibungkus oleh Tuhan. Apapun kepercayaan kalian. Jika yang Islam baca dengan bacaan Islam. Jika yang Kristen berdoalah pada Tuhan. Jika kalian Buddha, Hindu, kalian berdoalah dengan menurut kepercayaan dan agama kalian masing-masing. Biar tubuh kita dibungkus oleh Tuhan. Jangan izinkan suara-suara di luar sana. Karena saat ini, secara yakin nyata, kita itu punya dunia lain. Diakui atau tidak, iya, itu nyata. Jadi, tapi kita tidak mengganggu dia, dia tidak mengganggu kita. Kita punya kehidupan masing-masing. Jadi buat teman-teman, dekatkan diri kita pada Tuhan. Lebih banyak berdoa, lebih banyak bersyukur. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang seperti ini. Jadi buat teman-teman bersyukur dengan apa yang kita punya, berdoa dengan apa yang kita punya. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Semoga Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik buat kita. Selain doa, apalagi yang kita punya. Kita tidak memiliki apa dalam hidup ini. Kita hanya memiliki tubuh dan nyawa ini. Selain rasa syukur, apa yang bisa kita berikan pada Tuhan? Dan menjalankan semua perintah Tuhan. Jadi untuk saat ini buat teman-teman yang ada di luar sana, saya selalu mengatakan bahwa percaya atau tidak, bahwa kita itu tidak sendiri, saling membantu, dan delusi atau depresi, halusinasi ataupun emosi yang tidak terkontrol,